Kalau kewalian menurut Al-Qur'an ya, menurut Al-Qur'an itu kewalian itu penolong. Di surat Al-Kahfi ada bahwa wali adalah penolong dan mursyid adalah pemberi petunjuk. Maka tidak semua wali bisa menjadi mursyid. Nah, mursyid sudah bisa memberi petunjuk, nah sudah pasti dia wali karena bisa menolong. Nah, yang pertama, di usia berapa seseorang itu harus belajar menjadi wali. Belajar jadi wali dulu, nggak usah jadi wali, tapi belajar menjadi wali supaya nanti hidayah dia jadi wali atau enggaknya itu kan perkara Allah kan, hidayahnya. Nah, maka terserah mau wali nikah kayak wali Allah ya, itu kan ada usia-usia tertentu. Jika kamu sudah punya anak ya waktunya jadi wali nikah ya jadi wali nikah. Jadi wali sekolah ya wali sekolah kan. Ya, ada usia-usia tertentunya dikala kita jadi wali atau belajar menjadi wali itu. Nah, maka kemarin kita sudah membahas tentang rahasia umur 7 ya, bahwa ada alif, ada ba, ada mim di bismillah itu ya, sampai Allah, ada Rahman, ada Rohim, usia 1 sampai dengan 7 tahun, 7 tahun sampai menginjak 14 tahun seorang itu menggunakan sifat ayah, terus di usia 14 tahun menggunakan sifat ibu. Nah, maka kita semua ini mempunyai yang namanya 3 sifat sedari kita diturunkan ke dunia ini. Maka disebut Tritunggal. Yang pertama sifat ayah, yang kedua sifat ibu, yang ketiga sifat ketuhanan. Itu pun ada fase-fase usianya yang kemarin kita bahas itu. Nah, di fase yang 7 tahun menginjak 14 tahun, dia dominan menggunakan sifat ayahnya. Maka sifat laki-laki itu selalu dikeluarkan di usia-usia dini. Nggak bisa diatur semau-maunya, minta apa-apa harus dituruti. Nah, nanti di usia 14 tahun ke atas, dia akan menggunakan sifat keibuannya. Lebih bisa menerima, lebih bisa legowo, lebih bisa mengerti keadaan, situasi, dan kondisi. Nah, nanti 14 tahun ke 28 dia menjadi mim, menjadi jembatan. Ya, karena di situ sudah menikah kan, menjembatani dirinya maupun menjembatani anak orang. Nah, di usia 40 tahun dia harus sudah bisa menjadi orang yang kenal dengan Allah. Nah, setelah itu barulah dia menjadi Rahman. Nah, Rahman ini barulah dia menjadi wali Allah itu. Dia belajar untuk menjadi wali. Jadi hidupnya itu hanya Rahman, 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 memberi, 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 memberi. Dia nggak mengharapkan imbalan, dia nggak mengharapkan kembalian. Nah, itu sudah belajar menjadi wali. Nah, baru nanti ketemu di usia 40 tahun ke atas, baru ketemu mursidan, menjadi mursid, memberi orang yang menjadi orang yang memberi petunjuk. Nah, itu keterangan di dalam Al-Quran. Kalau di dalam kitab-kitab para sufi, terutama Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Fathur Rabbani, wali adalah wilayatullah, seseorang yang dikala hatinya sudah menjadi baitullah, sudah menjadi rumah Allah, maka seseorang itu diberikan yang namanya wilayah. Wilayah, batas-batas wilayah, atau biasa kita sering dengar itu makom, kedudukan. Nah, maka di dalam kitab-kitab sufi atau kitab tasawuf itu, terutama Fathur Rabbani yang biasa kita kaji, itu terbagi. Ada yang namanya wali aktob. Nah, makanya karena apa, wilayatullah tadi diberikan batas wilayah. Apa nih wali aktob? Wali aktob ini biasa kita sebut itu wali kutub. Nah, wali kutub ini pemimpin atau sultanul aulia, pimpinannya para wali. Nah, nanti ada yang namanya wali malamatiyah. Wali yang nggak menunjukkan kewaliannya, identitasnya nggak menunjukkan. Ada yang namanya wali mastur, wali intelnya Allah. Nanti ada yang namanya wali majdub. Masih banyak wali-wali. Nah, itu karena ada batas wilayah dan tugas-tugas tertentu itu di dalam kitab para sufi. Jadi wali itu pada intinya kalau di Quran itu penolong. Kalau kamu sudah menjadi orang yang sering menolong, loman, nggak pelit, suka membantu orang, ya itu kamu wali. Walaupun stakatnya baru belajar, nanti perkara kamu diakui atau tidak itu kan hidayah. Nah, maka wali itu ada wali masyur, wali mastur, wali sebatas hari itu dia jadi wali, besok enggak. Kayak wali nikah kan hari itu dia jadi wali, besok enggak.
Nah, gitu.